Bab 343. Mengejar ketertinggalan. Saat kelas berakhir, Stella menelungkupkan wajahnya di atas meja, bermain dengan jemarinya, terdengar desas-desus teman sekelasnya. Mendengar keributan itu, dirinya yang tengah lapar, rasanya ingin memutarkan bola matanya. Lalu, gruk, gruk, astaga, perutnya kembali berbunyi dengan tidak tahu malunya. Sekelilingnya seketika terasa hening, membuatnya terasa aneh. Kemudian dia merasa ruangan ini menjadi lebih sempit dan semua orang mengelilinginya. Stella. Stella dikejutkan dengan suara lembut di atas kepalanya, lalu duduk tegak. Gerakannya yang tiba-tiba itu menyebabkan kepalanya sedikit pusing. Melihat siapa yang berada di depannya, membuat Stella melongo beberapa saat. Lelaki yang tersenyum tipis berdiri di depannya itu adalah Yengki. Stella, panggil Yengki sekali lagi untuk menyadarkan gadis itu. Oh, kau, si kakak senior rupanya. Apa yang membuatmu kemari? Stella yang tergagap menyapa Yengki sedikit keras. Kemudian tersadar bahwa ia sedang duduk, sungguh tidak sopan, langsung bangun dengan tergesa-gesa. Aku temani kau berdiri, Kak. Salah, silakan duduk, Kak. Stella yang salah tingkah, membuat Yengki tersenyum. Stella yang melihat itu, tatapannya terpaku pada pria itu, hampir meleleh. Ya Tuhan, kekasih impiannya selama 3 tahun. Pagi ini, ketika aku membeli sarapan melihat pau ini, kurasa kau akan menyukainya, jadi membeli lebih. Nih, makanlah. Kutaruh di kotak inkubator, seharusnya masih hangat. Yengki berkata dengan santai dan tenang, sepertinya jika langit runtuh pun dia tetap akan mempertahankan image kerennya. Kalau dibaratkan lelaki pada zaman kuno, Yengki pasti termasuk tipe yang selalu tenang, dan suka meniup seruling di pinggir sungai. Stella mengerdipkan matanya beberapa kali, sadar dari khayalannya. Memandang ke meja, ia melihat kotak makan itu, tanpa pikir berkata, wah. Kotak makan yang sangat indah. Kak, kalian para lelaki juga memakai barang dengan gambar kartun seperti ini, ya? Astaga, kotak inkubator merah muda dengan gambar kelinci itu benar-benar mempermalukannya. Kali ini Yengki yang terbatuk. Mukanya sedikit memerah. Oh, ini. Tidak ada yang lain saat itu, jadi aku asal ambil. Agak feminim, ya. Kalau tidak untukmu saja. Rejeki, pikir Stella tersenyum. Mengambil kotak itu, dia berkata dengan bodohnya, Kak, lain kali kalau kau tidak sengaja membeli barang feminim lagi, berikan saja padaku, ya. Iya. Ya ampun, Stella, kotak inkubator mahal itu sengaja dibeli Yengki untukmu. Orang yang bodoh sekalipun akan tahu. Mengapa kau begitu tidak sensitif? Stella yang terlalu senang dengan kotak itu, melupakan sarapan penuh cinta dari Yengki. Lelaki itu tidak bisa untuk tidak mengingatnya, Stella, kau tidak coba membukanya dan memakan pao di dalam. Hah? Pao. Mengerjapkan matanya beberapa kali, baru ingat. Kotak ini bukan untuk dipandang. Di dalamnya ada makanan. Oh, iya. Stella segera membuka kotaknya, harumnya menyebar keluar. Dia menyipitkan kedua matanya dan mengendus seperti anak anjing yang lucu. Wow, baunya enak sekali, Stella membasahkan bibirnya. Yengki yang melihat tingkah lucu Stella, ikut tersenyum juga. Hatinya terasa puas. Melihat tekstur dan rasa pao yang enak itu, sepertinya bukan dibeli di pinggir jalan. Lebih seperti dari restoran mahal. Teman sekelas Stella yang berada di sekelilingnya ikut terhipnotis oleh baunya. Kak, kualitas kotak ini bagus sekali. Kalimat tersebut membuat beberapa temannya memutar bola mata. Yengki juga tidak dapat menahan diri tapi menghela nafas. Kotak itu lagi yang dibahas. Yengki merasa niat baiknya dan pau itu terkalahkan oleh kotak tersebut. Stella mengambil pau dalam kotak itu, memasukkannya ke dalam mulut, kemudian menelannya dalam beberapa kali gigitan. Enak sekali. Di mana kau membelinya? Stella makan seperti orang kelaparan, sama sekali tidak anggun. Seketika teringat bahwa pria di depannya ini tengah memerhatikannya, barulah dia terburu-buru menelan dan memakan dengan gigitan kecil. Aku membelinya di depan sekolah, apakah enak? Enak sekali. Ucap Stella di tengah anggukan kepalanya. Kalau kau suka, lain kali akan kubelikan lagi. Hehe, terima kasih, Kak. Kapan-kapan gantian aku yang mentraktirmu. Nih, susu kacang untukmu.
jangan tersedak. Yengki mengeluarkan sebotol susu kacang yang masih hangat dari belakang tubuhnya. Meletakkannya di atas meja. Stella yang melihat itu, mengambilnya dengan senang. Wah, tidakkah kau membeli terlalu banyak, Kak? Aku masih ada kelas. Mumpung sedang istirahat, kau cepat makan. Nanti hubungi aku lagi. Yengki menepuk pundak Stella pelan, lalu berbalik badan pergi. Sampai jumpa, Kak. Stella melambai tangan kepada punggung Yengki layaknya orang bodoh. Ketika sudah benar-benar tidak terlihat, dia kembali makan seperti serigala kelaparan. Tangan kanan sebuah pao, tangan kiri segelas susu kacang. Teman sebangkunya si kutu buku, berkomentar, "Ayah, kau seorang putri orang kaya, tetapi makan seperti orang yang tidak makan 3 hari. Semalam kau tidak makan malam, iya." Stella yang mendengar itu, menoleh dengan kesal. Makan malam sudah tercerna. Dan terkejut saat ini hampir seluruh temannya sedang menatapnya ingin tahu. Mengapa menatapku seperti itu? Apakah kalian belum sarapan juga? Kak Yengki pacarmu, iya. Apakah dia sedang mengejarmu? Kau pandai berpura-pura juga di depan lelaki. Sarapan cinta itu benar-benar membuat orang iri setengah mati. Stella yang mendengar semua itu, tiba-tiba memukul meja, berujar dengan kesal, "Hei! Apa yang kalian bicarakan? Itu adalah kakak seniorku. Jangan berbicara sembarangan." Orang-orang langsung merasa ngeri dengan amukannya, apalagi teringat bahwa Stella aktif dalam kelompok. Takut kepala mereka akan dipenggal. Semuanya hening, tak berani bersuara. Stella yang masih sedikit kesal kembali duduk, menggigit rotinya sambil menggerutu, "Yang benar saja, aku dan Kak Yengki. Lelucon ini sama sekali tidak lucu." Si kutu buku kembali bertanya, "Apakah kau tidak menyukainya? Atau, kau tidak tahu bahwa dia menyukaimu?" Stella menatapnya seolah-olah ia adalah monster. "Kau tidak sakit, kan? Kemungkinan untuk lelaki sesempurna Kak Yengki menyukai dirinya adalah 0%, oke?" Setelah 2 kelas berakhir, Stella menerima sebuah kabar yang dapat membuat rahangnya jatuh. 15 mahasiswa dari Departemen Seni dipilih dan dikirim oleh sekolah untuk study tour ke sebuah pulau kecil di Islandia selama 1 minggu. Sungguh sebuah kesempatan emas. 15 siswa yang terpilih bersorak gembira. Sedangkan yang tidak terpilih, hanya bisa menggerutu. Tidak perlu mengeluarkan sepersen uang pun untuk study tour ke Islandia. Ini adalah hal terbaik dalam sejarah sejak awal pembangunan Universitas Owen. Stella memtigaluk dan bersorak dengan sesama teman yang terpilih, tidak bisa menahan kegembiraan ini. Acara di luar negeri. Seperti yang dikatakan William, jangan-jangan pria itu mempunyai indera keenam. Pada awal semester, dasar-dasar melukis saja Stella tidak menguasai. Mengapa dia bisa terpilih? Hal ini meskipun membuatnya senang, tapi dia juga merasa sedikit aneh. Mencoba untuk menghubungi Lina, tapi kali ini ponselnya mati. Bab 344 Mereka tidak akan menikah. Aish, cewek ini benar-benar. Bertemu dengan cowok baru, teman sendiri langsung dilupakan. Dengan lesu, Stella membawa langkahnya ke taman sekolah. Kelas baru saja berakhir, sekarang ia memiliki waktu untuk sendiri. Ya Tuhan, ini terlalu tampan. Pria seperti ini benar-benar langka. Teman sebangkunya itu, si kutu buku sedang membolak-balik sebuah majalah sembari memuji siapapun yang berada di dalam sana. Stella yang penasaran, ikut melihatnya. "Stella, kau lihat ini, pria seperti ini sungguh tiada duanya di dunia ini. Sayang sekali, mengapa dunia ini hanya ada satu William. Dengar-dengar dia adalah anak tunggal, andaikan dia memiliki saudara. Setidaknya para gadis ingusan seperti kita dapat berpaling ke saudaranya di saat William tidak lagi lajang." Tuturnya panjang lebar. Stella yang mendengar nama William disebut, pipinya memerah. Teringat percintaan mereka semalam, William benar-benar membuatnya kewalahan. Stella kembali mengarahkan pandangannya ke majalah yang penuh dengan artikel akan prianya. Tentu saja, hubungan asmara William dengan Fanny Wang tengah menjadi perbincangan hangat. Hari di mana Fanny Wang kembali dari luar negeri, Williamlah yang menjemputnya sendiri. Sepasang kekasih yang lama tidak bertemu, hari itu juga memutuskan untuk makan siang bersama. Stella mengernyit, melihat judul kedua. Jelas-jelas dialah yang makan siang bersama William kemarin, mengapa di sini tertulis nama Fanny Wang?
Apakah para wartawan ini buta? Tetapi foto yang diambil diam-diam ini bisa membuktikannya. Tempat dalam foto tersebut adalah hotel yang berbambu itu. Jangan-jangan memang benar, William telah makan siang dengan Fanny Wang siang itu. Apakah pria itu ada masalah perut? Makan siang 2 kali dalam jangka waktu yang tidak jauh. Tapi, siapa peduli? Bukankah William pernah bilang bahwa dia dan Fanny Wang hanya berakting? William bilang dia sangat mencintai dirinya. Dirinya, Stella lah yang dicintai pria itu. Memikirkan itu, Stella tidak dapat menahan ketawanya. Diriku, tentu saja diriku. Kutu buku menarik kembali majalah yang dibelinya, memandang Stella dengan tatapan aneh. Apakah kau baik-baik saja? Ada apa dengan senyum itu? Dan, apa kau kata? Dirimu. Stella mengangkat wajahnya, ada kebanggaan yang terlintas di wajahnya, intinya hanya aku. Kau takkan paham. Sudahlah, jangan membaca hal tidak bermanfaat seperti itu, apa yang tertera di sana adalah kebohongan. Kutu buku yang merupakan penggemar William, mendengar itu merasa tidak rela. Kebohongan apa? Jelas mereka saling mencintai, mengapa kau tidak mau mengakui itu? Di mana letak kebohongannya? Kalau tidak percaya, kita taruhan. Diam. Nikah palamu. William tidak akan menikah dengannya, oke. Lelucon macam apa ini? Stella seketika terdiam, mendongakkan kepala ke atas, berpikir. Bagaimana mungkin William menikahi Fanny Wang? Pria itu jelas pernah mengatakan hubungannya dengan Fanny Wang adalah palsu, hanya berakting. Tapi, jika palsu mengapa akan menikah? Kalau sudah menikah, namanya tidak lagi pura-pura, oke. Kutu buku rasanya ingin meninju Stella. Please, deh. Mereka itu saling mencintai. Dan, karena William mencintai Fanny Wang, maka ia pasti akan menikahinya. Kau hanya iri saja, oke. Mereka pasti akan menikah. Stella meletakkan kedua tangannya di samping pinggang, menarik nafas, lalu membuangnya kasar. Kubilang mereka tidak akan menikah. Tidak akan. Kutu buku yang sudah tidak dapat menahan emosinya, menaikkan 1 oktav, kalau begitu kita taruhan saja. Siapa takut? Katakan, mau taruhan apa? Well, yang kalah harus mentraktir Pizza Hut. Harganya lumayan mahal, bisa mencapai 200 yuan sekali makan. Dasar makhluk sipit, nafsu makannya besar juga. Ingin memerasku. Tidak tahu saja, taruhan kali ini, pasti akan dimenangkan olehku. Yang dicintai William adalah dirinya, Stella, bukan si Fanny Wang itu. Dan mereka hanya akting, jadi tidak mungkin menikah. Stella optimis, ia pasti akan memenangkan taruhan ini. Oh yes. Pizza Hut, tunggulah aku. Baiklah, Pizza Hut kalau begitu. Dan pemenangnya boleh membawa 1 orang lagi. Stella tersenyum di bawah sinar matahari yang hangat. Hahaha, bagus sekali, ia akan membawa Audi bersamanya. Kutu buku menyeringai, membawa 1 orang lagi. Kau tidak takut aku membuatmu bangkrut? Berani sekali kau menyarankan ini, seolah-olah akan menang saja. Itu tentu saja, aku pasti menang. Lebih baik kau cepat mengumpulkan uang. Ujar Stella sombong, lalu dia menambahkan, kalau mereka menikah, aku kalah, oke. Oke, deal. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka terdengar oleh seorang lelaki tersebut menggeleng kepalanya, merasa kedua orang itu sangat kekanakan. Lina membuka kedua mata, kepalanya terasa berat, seperti diisi berton-ton batu. Perutnya juga tidak nyaman, seperti kembung. Matanya menyapu sekeliling, kemudian terbuka lebar. Di mana ini? Kenapa terasa asing? Dia yakin, dirinya belum pernah datang sebelumnya. Lina menggosok matanya, mencoba untuk melihat lebih jelas. Kemudian berteriak, "Aoh!" Pantas saja ia merasa kakinya mati rasa, ternyata ada kaki lain menimpahnya. Lina mendekat, terlihat dada seorang pria yang berotot. Pria, matilah dia. Semalam dikarenakan suasana hatinya buruk, Lina minum terlalu banyak. Malah berakhir di ranjang bersama seorang pria asing. Gimana ini? Dirinya juga lupa berapa ronde yang mereka lakukan kemarin. Sama sekali tidak ada bayangan. Hei, bajingan, bangun kau. Lina mengamuk, menarik-narik kedua pipi pria itu. Pelan-pelan. Ini muka orang, bukan karet gelang.
Tolong lepaskan. Yoshua menjerit, mengerutkan alis, mencoba untuk bangun. Dirinya kurang tidur semalam. Lina ini benar-benar monster kecil. Dalam keadaan tidur pun, sangat nakal. Semalam Yoshua yang hanya ingin memakaikan selimut pada wanita itu, malah menerima tendangan di ulu hatinya. Lina terus menendang-nendang dalam tidurnya, dirinya yang tidak tahan hanya bisa pindah ke lantai. Beberapa saat kemudian, Lina yang barbar pun terjatuh ke bawah dan menimpahnya. Yoshua yang masih sangat ngantuk, tidak dapat membuka matanya, dia bergumam, "Kau sungguh berisik. Bisakah pelankan suaramu? Kalaupun ingin mencubit pipiku, tolong jangan lakukan dengan kencang, oke? Aku masih memerlukan wajah ini untuk menemui calon istriku." Lalu kembali tidur. Lina masih belum mengenali pria itu, dia hanya ingat pria ini yang membawanya ke ranjang. Tidak tahu sudah menikmati tubuhnya berapa kali semalam. Dan sekarang dia dengan santainya menganggap enteng semua itu. "Hei, bajingan. Aku tidak mengizinkan kau kembali tidur. Buka matamu. Akan kubunuh kau. Bunuh saja kalau begitu, pelankan suaramu." Sepertinya rasa ngantuk telah membuat Yoshua menjadi tidak waras. Lina dengan sekuat tenaga menarik bangun pria itu, tapi dia tidak bergeser sedikit pun. Tubuhnya terlalu besar. "Hei, bangun kau. Jangan tidur lagi. Kau dengar tidak? Aku ingin menanyakan beberapa hal. Ku bilang buka matamu." Lina melotot tajam sehingga matanya seperti akan keluar. Dia meniup angin kencang ke kedua tangannya seolah memberi kekuatan, lalu dengan kencang kembali mencubit muka pria itu. "Au!" jerit Yoshua langsung bangun. Dia menjauhkan tangan tersebut. "Sakit. Mengapa kau kejam sekali jadi wanita? Kau ingin membunuhku. Wajahku yang tampan ini bisa dihancurkan olehmu." Yoshua cemberut lalu duduk bersila di lantai. Sungguh, tidak pernah ada wanita yang berlaku begitu kasar padanya. Pria tampan sepertinya, jalan kemanapun, para wanita selalu tersenyum melihatnya. Mana ada seperti si Lina ini. Sialnya. Bab 345. Polisi yang polos. Lina masih terus menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan menarik rompinya. Setelah itu, menunjukkan telunjuknya di depan hidung pria itu. "Cepat katakan." "Ya ampun, Nona. Apa yang harus kukatakan? Penjahat yang diinterogasi saja tidak mendapatkan perlakuan seburuk ini. Katakan, apakah kau menderita HIV/AIDS?" Dalam sedetik, Yoshua sadar sepenuhnya, seperti disiram seember air dingin. "HIV, AIDS. Siapa yang kau maksud, siapa lagi? Tentu saja kau. Jadi, katakan sejujurnya, apakah kau menderita penyakit seksual itu? Mengapa terdengar seperti kami ketika menyelidiki kriminal?" Yoshua berbisik rendah. "Katakan." Raung Lina layaknya seekor singa betina hingga telinga Yoshua berdengung. "Baik-baik. Kukatakan, oke. Aku tidak menderita penyakit tersebut. Tidak berpeluang untuk tertular juga, dengar. Dia belum pernah menyentuh wanita sebelumnya, jadi mana mungkin menderita penyakit seksual tersebut." Lina memutar bola matanya, kemudian lanjut bertanya dengan gaya seperti seorang penyelidik profesional. "Semalam, kau memakai pengaman tidak?" "Memakai." Yoshua dibuat terkejut lagi oleh wanita itu. Matanya terbuka lebar, menatap Lina tidak percaya. "Memakai pengaman? Pengaman apa? Kondom? Astaga, kau sungguh menyebalkan. Telah meniduriku, bahkan tidak memakai pengaman." Lina langsung mengamuk parah, memukul Yoshua seolah ia adalah tikus jalanan. "Berhenti. Berhenti. Jangan pukul lagi." Merasa bahwa Lina tidak akan mendengarkannya, Yoshua hanya bisa menahan kedua tangan wanita tersebut. "Hei, kau bahkan lebih ganas daripada polisi wanita kami. Sungguh tidak tahan. Dengar, semalam aku tidak menyentuhmu, apalagi memasukimu. Jadi, aku tidak perlu memakai kondom segala. Benar-benar tidak paham apa yang kau pikirkan." Lina menatap Yoshua mematikan, menilai apakah pria itu tengah berbohong. Namun, melihat dirinya yang terlihat meyakinkan dan juga sepertinya bukan seorang penipu. Seharusnya ia mengatakan yang sejujurnya. Tak perlu berbohong kau. Serigala sepertimu sengaja membawaku ke sini bukankah untuk memuaskan kebutuhanmu? Bilang kau tidak menyentuhku. Siapa yang akan percaya? Oh, apalagi wanita memesona sepertiku yang berbaring di ranjangmu.
Bilang kau tidak tergoda, siapa percaya? Sebenarnya perkataan pria itu sedikit membuatnya tersinggung, seperti sedang merendahkan daya tariknya. Yoshua tersipu dan tergagap. Karena semalam, dia memang tergoda dengan paha putih Lina dan menimbulkan sedikit pikiran kotor dalam benaknya. Sungguh, tidak ada. Kau bahkan tergagap, tandanya apa yang kukatakan memang tepat. Tiba-tiba Yoshua mempunyai pikiran, seharusnya semalam dirinya menyentuh wanita itu saja. Karena sudah tidak tahan dituduh seperti itu, dia terpaksa mengatakan dengan pipi merona, aku bahkan masih perjaka, jangan menuduhku seperti itu. Perjaka, apakah kau punya selaput darah? Bisakah kau buktikan bahwa kau masih suci? Yoshua terbengong, benar juga, dirinya tidak dapat membuktikan bahwa ia masih perjaka. Lalu dia tersadar, berhadapan dengan Lina ini, mempunyai 100 bibir pun, tidak akan menang berdebat dengannya. Di tengah kebingungan, dia menemukan kartu pengenalnya, lalu menunjukkannya pada wanita tersebut. Terserah kau mau percaya atau tidak, tapi ini adalah kartu identitas polisiku. Aku bersumpah atas ini, bahwa aku tidak menyentuhmu, sungguh. Kalau kau tetap tidak percaya, maka terserah apa maumu. Pergilah, bawa kartu ini, laporkan diriku. Supaya aku dipecat saja. Lina mengambil kartu tersebut dari tangan Yoshua, melihatnya sebentar lalu, menatap Yoshua yang tengah cemberut, tiba-tiba menyadari sesuatu. Rupanya kau. Lina seketika kembali waras dan melupakan perihal AIDS tadi. Dia menepuk-nepuk pundak Yoshua seolah mereka adalah teman baik. Terkekeh dia berkata, Kak polisi, rupanya kau. Hari itu di kantor, kau begitu memperhatikan diriku. Aku sungguh berterima kasih. Terpikir bagaimana seharusnya membalasmu, hehe. Cara membalasmu hari ini sudah sangat baik. Kata Yoshua memutar bola mata. Lina menggaruk alisnya yang tidak gatal, kembali berpikir. Jika semalam dia memang bercinta semalam, seharusnya akan ada sedikit bayangan, tapi ia tidak mengingat apapun. Meskipun seluruh pria di bumi tidak dapat dipercaya, tapi polisi ini adalah pengecualian. Hari itu di kantor polisi, Lina yang melihat Yoshua, merasa pria itu sangat lurus. Seperti polisi yang polos. Sekarang dia telah percaya pada pria itu. Tersenyum dengan malu, menyenggolkan bahu ke bahunya, membujuk dengan nada genit, hei. Aku tadi hanya tidak mengenalimu, oke. Kalau saja aku mengenalimu dari awal, aku tidak akan seperti tadi. Kesanku padamu sungguh baik. Sudahlah, kau jangan marah lagi. Lagi pula kau juga tidak dirugikan. Setidaknya, kau mendapat pengalaman bermalaman dengan seorang wanita dariku. Yoshua terbahak mendengar apa yang dikatakan Lina. Dia melirik lalu bergumam rendah, mendengar apa yang kau katakan tentang kondom dan penyakit seksual, sepertinya kau sudah sangat berpengalaman dalam hal seperti ini, ya. Hehehe, tidaklah, hanya lebih berpengalaman darimu saja. Hehe, berhenti terkekeh, Lina menyeringai, teringat sesuatu. Tadi kau bilang, kau masih perjaka. Pertanyaan tersebut membuat pipinya memerah. Sial, seharusnya tadi ia tidak mengatakan hal itu, sekarang dirinya akan dijadikan lelucon oleh wanita itu. Sebenarnya nasib sial apa yang sedang menimpahnya? Aku, Yoshua tergagap, rasanya ingin ditelan bumi saja. Lina benar-benar seperti gadis mesum sekarang, dia sedikit menundukkan kepalanya untuk menatap mata pria itu, lalu menyeringai, oh, adik kecil, jadi itu benar. Apa-apaan sekarang? Nama panggilannya langsung berubah dari, Kak Polisi, menjadi, adik kecil. Mengapa ia merasakan panggilan itu sungguh canggung? Lia, betul. Jadi kenapa? Silakan ketawa, dia tidak peduli. Ekspresi serius Yoshua membuat Lina terpana seketika, kemudian memeluk sebelah lengan pria itu, kau sungguh seorang perjaka. Ya Tuhan, aku sangat syok. Mari kita diskusikan satu hal. Lina tersenyum licik, mengedip-ngedipkan mata pada Yoshua, membuat pria itu merinding. Niat buruk apa yang akan wanita itu lakukan padanya? Apa? Hehe, bisa bertemu kembali tandanya kita berjodoh. Bagaimana kalau, ketika kau berencana untuk melepas keperjakaanmu, lakukan saja bersamaku. Biarkan aku menjadi yang pertama untukmu. Kau tidak paham bagaimana caranya, kan? Biarkan aku mengajarmu, oke. Yoshua dibuat melongo. Wanita ini,
Benar-benar M3 Sum. Makasih. Pemikiranmu sungguh jauh, iya. Lina kembali menepuk pundak Yoshua, seolah dirinya adalah kakak pria itu yang rendah hati. Begitulah, aku ini memiliki empati yang tinggi, suka membantu orang. Yoshua cemberut, jadi kau selalu seperti ini terhadap pria perjaka. Sembarang. Aku juga pilih-pilih, oke. Kalau yang tidak terlihat seperti selebriti, lirik pun tidak aku lirik. Ini artinya, kau tampan, adik kecil. Yoshua merasa terganggu dengan panggilan tersebut, mengernyitkan alis, hei. Apa-apaan adik kecil? Aku bahkan lebih tua darimu. Lina kembali berlaku feminim, terkekeh sambil menutup mulutnya dengan sebelah tangan, lalu menatap genit pada Yoshua, panggilan ini lebih penuh arti. Seketika ada sekelompok burung gagak terbang pergi dari atas kepala pria itu. Stella mencari tempat yang sepi, lalu menghubungi ayahnya. Setelah beberapa saat barulah tersambung. Terdengar suara mesin menyala yang berisik dari ayahnya sana. Tidak perlu menebak juga tahu bahwa ayahnya sedang mengendarai bus. Halo. Ada apa? Suara ayahnya terdengar serak, dan terbatuk beberapa kali. Stella kemudian menjawab dengan volume keras, supaya terdengar, ayah. Ini aku, Stella. Oh, putri besarku, ada apa? Ayah, kau lupa minum air, ya. Suaramu terdengar serak. Atau jangan-jangan kau lupa membawa air. Hati Stella terasa seperti dicubit mengingat ayahnya. Bab 346. Mulai bisa merajuk. Uhuk, aku sudah minum, juga bawa. Kau jangan khawatir. Aku sedang menyetir, ada apa cepat katakan. Stella dapat mendengar suara siaran ketika bus tiba. Ayah, Departemen Seni di sekolah mengirim kami pergi ke luar negeri untuk membuat sketsa, sore ini akan berangkat. Keluar negeri. Itu bagus, kok. Perlu berapa uang? Meskipun ayahnya bertanya seperti itu, tapi sebenarnya beliau juga tidak punya banyak uang. Setelah gajinya digunakan untuk membeli makan, minum dan rokoknya, hanya sedikit yang tersisa. Oleh karena itu Stella bekerja paruh waktu, untuk menghasilkan uang membiayai kuliahnya sendiri. Tidak, tenang saja, ayah. Tidak perlu mengeluarkan biaya. Aku hanya mengkhawatirkan ayah dan Audi. Kalian harus makan dengan teratur, ya seketika matanya berkaca-kaca, hidungnya berair. Sebenarnya ia pernah ikut William ke luar negeri untuk beberapa hari. Hanya saja saat itu dia tidak menyampaikan pesan seperti sekarang. Aku tahu. Anak ini sungguh cerewet. Kalau begitu, sudah dulu, ya. Ayahnya memutuskan sambungan. Dia mencoba untuk menetralkan nafasnya. Stella mengelilingi taman sekolahnya beberapa kali, sambil menggenggam ponselnya. Tiba-tiba timbul keinginan untuk menghubungi Flyem. Setelah mencobanya, pria itu tidak mengangkat. Tidak mengangkat teleponku. Sungguh menyebalkan. Stella cemberut, lalu duduk di sebuah bangku kecil, termenung. Mengapa pria itu tidak mengangkat panggilannya? Stella baru sadar bahwa dirinya telah begitu dekat dengan William. Ada masalah apa, selalu mencarinya. William tengah rapat dengan manajer dari beberapa divisi, ketika ponselnya bergetar. Omongannya terhenti, dia mengeluarkan ponsel untuk melihat siapa penghubungnya. Alisnya terangkat melihat nama Stella tertera di sana. Ada apa gadis itu meneleponnya? Dia tidak mungkin mengangkatnya di tengah rapat, jadi memutuskan untuk menolak panggilan tersebut. Kemudian, rapat yang harusnya memerlukan waktu setengah jam lagi, dikebut oleh William hingga selesai dalam waktu 5 menit. Poin kelima yang saya katakan tadi, setelah pulang kalian pikirkan lagi. Seminggu kemudian, akan saya ngecek pekerjaan kalian sesuai dengan poin kelima ini. Baiklah, rapat sampai sini. Putus William. Para manajer berdiri bersamaan dan membungkuk 90 derajat padanya, lalu keluar. Wah, hari ini tidak ada beruang mengamuk. Enaknya, benar-benar di luar dugaanku. Aku menerima panggilan dari Kak Suchen. Dia bilang, hari ini suasana hati bos sangat buruk. Kalau tidak salah, karena ada kantor cabang yang bermasalah. Aku pikir dia akan melampiaskan kemarahannya pada kita. Benar sekali. Aku juga mendengar kabar itu. Bahkan sudah siap untuk dibentak-bentak. Lebih baik kalian berdua cepat pergi. Jangan merumpi di sana. Daripada nanti si bos berubah pikiran, dan mengamuk. Kata manajer Su yang berusia sekitar 40-an. Mereka yang mendengar itu,
bulu kuduknya berdiri, merasa ngeri, langsung lari terbirit-birit. Sebenarnya Su Chen juga merasa heran, bukankah Pak William bilang akan mengadakan rapat selama 1 jam untuk mendiskusikan topik yang berat. Lalu, mengapa begitu cepat sudah dibubarkan? Sangat bukan cara kerja Pak William sekali. Su Chen menuju kantor presiden, dengan wajah tersenyum bertanya, "Pak William, apakah Anda ingin minuman hangat? Kopi, mungkin? Saya ingin teh susu." "Oh, baik." Su Chen tercengang. Teh susu. Pak William ingin minum teh susu. Ini terlalu mengejutkan. Memang benar William tidak minum itu. Stella lah yang suka meminum minuman tersebut. Pria itu melonggarkan dasinya, membaringkan punggungnya pada sofa, kakinya diletakkan pada lengan sofa itu. Kemudian menghubungi Stella kembali. Baru saja berdering 2 kali, panggilannya sudah diangkat. "Mengapa tadi tidak mengangkat panggilanku? Kau sungguh menyebalkan," gerutu Stella sambil cemberut. Sebenarnya begitu melihat nama penelepon, dirinya langsung berbunga-bunga. Dia telah menunggu panggilan tersebut. Namun, hal ini tidak boleh sampai pria itu tahu. Atau tidak dia akan besar kepala. Bukan hanya tidak mengangkat, kau mematikannya pula. Sungguh tegal, William tersenyum kecil, sisi dingin dan kaku dalam dirinya seolah telah meleleh. His little thing mulai bisa merajuk rupanya. Begitu terpikir gadisnya yang imut itu, hatinya terasa hangat. "Aku sedang rapat tadi, belasan manajer menatapku untuk menjelaskan pekerjaan, bagaimana bisa aku mengangkat teleponmu?" "Oh, jadi maksudmu, aku mengganggumu. Begitu. Kau seorang bos besar, pasti banyak pekerjaan, sangat sibuk. Tidak seperti aku, pengangguran tidak jelas." William mengangkat jemarinya, mengurut pelan kepalanya. Jari-jarinya panjang dan putih, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang telah lama mempelajari bela diri. Jarinya terlihat halus dan mahal. Matanya melengkung, tersenyum lembut, suaranya yang agak serak menimbulkan kesan seksi. "Bangunan dekat kampus runtuhkah?" "Hah? Aku tidak mendengar kabar itu. Bangunan mana yang runtuh? Mengapa dirinya tidak tahu? Kau begitu asam? Aku kira ada bangunan runtuh yang memecahkan tangki cuka, sehingga terasa asam di mana-mana." William lalu terkekeh lagi. Stella yang menyadari dirinya ditiup, semakin cemberut. Aku tidak mau berbicara denganmu lagi." "Baik. Jangan." Baiklah. Aku diam." "Oke." Bujuk Flyem dengan nada lembut. Dirinya tidak pernah membujuk wanita manapun, ternyata Stella bisa membuatnya seperti ini. Menatap ke atas, dirinya tersenyum diam-diam. "Bukankah kau sibuk? Aku singkat saja." "Ah, tak apa, aku telah membatalkan semua pekerjaanku. Stellaku menelepon, tentu saja aku harus menciptakan waktu untuknya. Jadi, kau berpanjang lebar pun, tidak apa-apa." Stella yang mendengar itu, menjulurkan lidah, kemudian tertawa. Dia bangun dari duduknya, menatap sebatang pohon di depannya. Jarinya memainkan ujung rambutnya. "Ku beritahu, aku akan keluar negeri," ujarnya dengan sombong. Dia ingin membuat William terkejut dengan kabar ini. Sebenarnya dia telah tahu akan hal ini, tapi dia berpura-pura saja, supaya Stella senang. "Oh, begitu. Enak sekali. Kemana?" "Beberapa hari yang lalu." Kanza bertanya padanya, mau mengatur Stella pergi kemana. Dirinya menjawab, "Sebuah pulau terperinci. Kalau bisa tempat di mana tidak dapat menerima kabar dari media." Kanza bertanya lagi, "Bagaimana dengan pulau kecil dekat Islandia?" William berpikir sebentar, lalu menyetujuinya. Sedangkan Stella di pulau tersebut, di sini ia akan mengadakan pernikahan. "Hehe, coba kau tebak." William mengangkat sebelah bibirnya, rupanya si kecil ini ingin bermain sembunyi-sembunyi dengannya. "Baiklah, akan ia temani, supaya gadis itu senang." "Aku tebak. Amerika." "Salah. Coba tebak lagi." "Kalau begitu, Perancis. Pemandangan Perancis lumayan bagus." "Haha. Salah. Salah lagi. Sulit juga. Bagaimana kalau Afrika?" "Hahaha, ternyata ada hal yang Pak William tidak bisa juga. Kalau begitu aku kasih tahu saja, jawabannya adalah Islandia." Mendengar nada puas pada gadis itu, membuat William merasa puas juga. Dia tersenyum, tidak dapat menahan perasaan itu. "Ah,
Rupanya Islandia, sana juga tidak buruk. Di saat ini, Su Chen mengetuk pintu lalu masuk. Tangannya memegang segelas teh susu, mengantar masuk dengan hati-hati. Kemudian dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Bosnya itu tengah berbaring di atas sofa, terlihat sedang bersantai. Ulalala, pemandangan tersebut benar-benar indah. Terlalu indah sampai rasanya akan menggoda iman wanita yang baik-baik sekalipun. Su Chen sampai hampir menjatuhkan teh susu di tangannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia meletakkan minuman itu di atas meja. William sembari tersenyum melambaikan tangannya pada Su Chen, menyuruhnya keluar tanpa suara. Su Chen terpukau, ternyata bosnya itu mempunyai sisi lembut juga. Senyum itu benar-benar menawan. Sebelum benar-benar keluar dari ruangan itu, Su Chen mendengar bosnya menyebut gadis pada orang di balik telepon itu. Ah, rupanya begitu. Bosnya tidak sabar bertelepon dengan seorang wanita, jadi tadi terburu-buru mengakhiri rapat dan memesan teh susu. Sepertinya ia akan meminum teh susu itu sambil memikirkan wanita itu. Aku tidak sangka ternyata kampusku sebaik itu. Baru saja mulai semester baru, langsung ada hal sebaik ini. Sungguh bagus, ucap Stella senang, wajahnya terlihat seperti musim semi sekarang. Benar, kampusmu benar-benar bagus. Kapan kau berangkat? Sore ini. Kalau begitu, makan siang bersamaku. Tidak bisa, siang aku harus pulang untuk mengepakkan pakaian. William mengernyitkan alis, tidak tahan untuk tidak bertanya, kau tidak sedang berencana untuk makan siang dengan lelaki lain, bukan? Dalam benaknya, William memikirkan sosok Yengki.